Halo sahabat bertuang, selamat datang di Curhat Warung Kopi. Dan teman ngopi saya hari ini adalah Bang Sabarudi. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu pas waktu COVID ya Bang? Iya. Kali Abang kena 2 kali? Hah? Abang kena 2 kali katanya? Sekali. Meba kena. Vaksinnya 2. Meba sebelum puasa, satu keluarga kena. Jadi Bang, setelah itu barulah terpikir ternyata COVID itu bukan dihindari. Tinggal nunggu giliran. Bukan setelah kita dialog kan? Bukan. Nanti Lama-lama. Nanti dianggap pula saya nularkan. Lama setelah kita dialog itu. Iya. Yang Bang Sabarudi ini ketua komunitas Pekanbaru Berdaya. Kapan mulai ada komunitas itu, Bang? Pekanbaru Berdaya ini sebenarnya sudah lama ya, dari sebelum COVID ya. Itu kalau nggak salah itu dari 2017 ya. 2016 2017 itu sudah ada. Nah, dulu kita sebenarnya di bawah program dari SSN namanya. Serikat Saudagar Nusantara. Komunitas juga? Komunitas juga. Jadi komunitas Serikat Saudagar Nusantara itu ada programnya namanya Pekanbaru Berdaya. Indonesia Berdaya. Oke. Indonesia Berdaya. Jadi setiap daerah itu bikinlah namanya, umpamanya kalau Pekanbaru Berdaya gitu kan. Medan Berdaya. Medan Berdaya. Menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Gitu. Jumlah yang tergabung di komunitas berapa? Kalau sampai sekarang itu kita ada sekitar, kalau WA itu ada 3 grup. Satu grup itu kan 256 ya. 57 ya. 57. Nah, itu kali 3. Kemudian ada Telegram. Telegram itu sekitar 500-an. Ya, dan itu memang komunitasnya itu sebenarnya ada juga yang dari luar ya. Ada yang dari Pelalawan juga, ada yang dari Bangkinang juga, tapi rata-rata semua dari Pekanbaru. Rata-rata mereka usahanya gimana Bang? Maksudnya itu kecil menengah? Campur. Bahkan guru-guru bisnis pun ada di situ gitu. Guru bisnis maksudnya? Ya, mereka yang sudah lama di bisnis dan kemudian menimba ilmu bisnis, dan mereka juga seorang guru pengajar bisnis, ada sebagai coach, ada juga sebagai trainer gitu kan. Berarti tidak, kalau yang muda juga, yang baru maksudnya usaha pemula juga ada. Ada juga yang belum berbisnis, ada juga di situ. Yang penting masuk dulu, mungkin nanti bisa termotivasi kan? Ya. Termotivasi untuk berbisnis, kemudian melakukan aktivitas bisnis. Bukan untuk cari modal kan Bang? Bisa jadi. Gabung grup cari modal. Bisa jadi. Cari donatur. Modal itu kan bukan hanya uang ya. Nah, jadi kalau umpamanya dia berada di dalam komunitas, dia mendapatkan teman, teman itu sudah modal gitu. Iya, bisa join kan? Iya. Bang, kenapa mereka harus masuk di dalam komunitas ini? Kenapa mereka harus masuk? Kalau dari sisi komunitasnya ya memang kita kan ingin berbagi ya. Berbagi bersama untuk bagaimana kita membangkitkan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pekanbaru. Jadi ketergantungan kita terhadap ingin jadi PNS, ingin jadi mindset pekerja itu harus dirubah. Jadi kita ingin membangun bagaimana mendongkrak ekonomi dari pribadi masing-masing individu gitu. Jadi bukan hanya sekedar terfokus kepada satu hal, tapi juga bisa membangkitkan ekonomi dari bisnis dan segala macamnya gitu. Oke, Bang, sejak Juli kemarin kan pemerintah sudah menerapkan PPKM nih. PPKM berlevel. Dari PPKM mikro sekarang berlevel gitu kan. Semakin besar ya. Ya. Nah, keluhan dari teman-teman yang di UMKM, apa sih bedanya ketika ada PPKM dengan tidak ada PPKM itu? Kalau keluhan itu sebenarnya semenjak COVID ya? COVID ya. Iya sih, jadi semenjak COVID datang, kemudian ada pembatasan ya. Pembatasan gerak masyarakat ya. Nah, tentu berpengaruh gitu. Jadi pengaruh itu kan semakin hari semakin memuncak ya. Nah, kalau PPKM itu kan sebenarnya program dari pemerintah untuk memberikan solusi terhadap bagaimana kemudian virus ini tidak menyebar. Lebih kurang sama PSBB dulu pernah juga ada kan? Dulu PSBB ya kan. PSBB sekarang PPKM.
Nah, dan ada level-levelnya gitu kan. Kayak apa? Geprek. Oke. Ada sambalnya lah ya. Level paling pedas itu yang paling banyak yang teriak itu. Makanya level 4. Nah, level 4 tuh pedas memang. Nah, jadi mudah-mudahan pedas bagi COVID-nya ya. Nah, Iya. Mudah-mudahan kita berdoa seperti itu. Tapi yang jelas bagi UMKM ya, saya juga sudah berbicara dari setiap kunjungan saya dengan UMKM-nya, itu rata-rata mereka memang menjerit ya, merasa apa namanya itu efeknya yang luar biasa sekali gitu ya, karena memang terbatas sekali, bukan hanya mereka terbatas untuk bergerak, tapi juga terbatas customer untuk datang ke sana juga terbatas untuk bergerak ke sana gitu. Sampai segitunya Bang ya? Iya. Seperti yang semalam saya kunjungan dengan salah satu UMKM ya, itu biasanya dia jualannya di mall-mall gitu ya, sekarang di pinggir jalan gitu kan. Nah itu pun belum tentu juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar kan. Berat saingannya Bang? Berat. Ya maksudnya gini Bang, berat persaingannya. Sekelas Pizza Hut aja buka pinggir jalan loh Bang. Iya. Tapi apakah memang separah itu kondisi Bang? Real. Itu real. Ya. Jadi saya bukan hanya cerita orang ya. Ya. Saya juga cerita dengan diri saya sendiri. Usaha. Iya, saya kan juga pebisnis juga gitu kan. Dan itu real. Dan kita merasakan bagaimana dampaknya terhadap jual beli ya. Jadi kalau ceritanya kan gini. Kita bisnis ya, buka bisnis dan kita mengharapkan customer datang ya kan. Lalu kemudian customer itu dihambat untuk datang. Nah, coba bayangkan. Laku nggak bisnisnya? Enggak. Ya orang jualan soalnya. Nah, itu dia. Jadi ya wajar. Oke, Bang, kalau kita bandingkan sebelum corona dengan ada corona udah pasti ada penurunan omset. Nah, gimana kalau kita bandingkan di saat sebelum PPKM dengan sudah diberlakukannya PPKM, berapa persen? Tentu semakin, karena sekarang konkret ya, jalan-jalan ditutup, jalan-jalan ditutup dan betul-betul ditutup, dan kemudian ya memang ritme orang yang datang ke mobilitas tadi itu ya, iya tentu semakin berkurang gitu ya. Jadi wajar, tidak bisa dipungkiri. Ini semakin parah. Oke, apa yang terjadi kalau seandainya PPKM itu diperpanjang lagi? Nggak, soalnya gini, beberapa hari yang lewat, kalau nggak salah, pedagang yang di Sukarame Trade Center juga protes. Nah, gimana nih Bang, gambarannya Bang, kalau seandainya PPKM diperpanjang lagi? Sampai Desember mungkin? Nggak tahu lah ya. Sampai Desember? Nggak tahu lah. Cicil Jadi semua hampir ya, semua UMKM, dan saya bukan hanya bertemu langsung, mereka juga chatting ke saya ya secara pribadi, dan semua meminta, apapun alasannya, semua meminta kebijakan PPKM ini harus segera dituntaskan. Nah itu dia, harus segera dituntaskan, karena masalah ekonomi ini kan masalah bagaimana orang mempertahankan hidup kan. Betul. Nah, kalau ekonominya tidak berjalan, bisa jadi hidup juga tidak bisa bertahan. Iya. Nah, persoalannya pemerintah apakah mempertanggungjawabkan kebijakan itu atau tidak? Ya kan? Iya, karena sudah terlalu. Kalau memang itu dipertanggungjawabkan, ya tentu harus ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Masyarakat yang terdampak secara ekonomi mestinya itu kan ditanggung, kan gitu kan. Nah, ini menurut saya ya, mestinya masyarakat itu ditanggung bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, yang dilarang untuk berbisnis ya, dilarang menggerakkan ekonominya, itu mereka harusnya ditanggung oleh negara. Bang, kalau kita amati di sosial media itu kan sering tuh kita lihat ada konflik nih antara pedagang yang mereka harus tutup karena pemberlakuan PPKM, kemudian dengan petugas yang notabene mereka yang akan menjalankan aturan itu. Nah kalau kita lihat dari sini, siapa yang salah sebenarnya Bang? Pedagang
atau aparatnya? Kalau aparat itu kan mereka hanya menjalankan Tugasnya. ya, menjalankan tugas. Jadi ini perlu juga kita luruskan ya. Kita juga tidak boleh menyalahkan aparat yang bertugas di lapangan, karena mereka itu adalah orang yang menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah dari sebuah kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan dari pemerintah. Gitu. Nah, jadi ya memang tidak bisa dipungkiri yang berbenturan itu adalah antara masyarakat Pasti dengan yang di bawah. iya, antara aparat yang menjalankan kebijakan itu. Nah, persoalannya kemarin saya sudah sampaikan juga ya dengan beberapa media, ini perlu dievaluasi dan evaluasinya harus serius. Ya. Iya. Sebesar apa dampak yang sudah kita dapatkan terkait dengan kebijakan itu? Kalau memang PPKM ini memberikan dampak yang positif terhadap penurunannya kasus. Menurunnya kasus. Oke, ya. Artinya dan kemudian dibandingkan dengan penurunan dampak ekonomi tadi. Nah, ini kan harus dipertimbangkan dan itu tidak hanya sekedar menyampaikan hasil evaluasi, tapi harus dikaji secara mendalam oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Nah, ini menarik Bang. Maksudnya itu sebelum kebijakan PPKM ini diberlakukan, artinya kan ini turunan nih di daerah juga akan berlaku seperti itu. Pernah nggak ada pemerintah mengajak pelaku-pelaku usaha ini untuk duduk bersama supaya dapat formulasi yang tepat gitu? Artinya ini kami pengen melakukan pembatasan, otomatis akan berpengaruh terhadap dari pedagangnya maunya seperti apa gitu. Atau itu kebijakan sepihak? Enggak tahu saya. Yang jelas saya sendiri, kami sebagai anggota DPRD, sebagai wakil masyarakat aja nggak tahu. Ya. Dan kita kan terkejutnya di lapangan aja kan. Iya. Tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kok nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Iya. Oke. Salah satu yang menarik juga Bang, sempat heboh diperbincangkan. Pelanggan makan di warung makan, tapi ditunggu oleh aparat. Abang setuju nggak? Kita makan di tongkrong. Iya. Itu gimana? Maksudnya itu kan kalau ditongkrongi di tempat rumah makan saya nggak setuju. Ya. Karena kan bagaimanapun ketika kita membuat sebuah kebijakan, kebijakan itu harus dipikirkan juga secara matang, ya. Bagaimana cara merealisasikannya? Contoh nih ya, bagaimana dampak psikologis orang yang sedang berbelanja, betul, yang sedang makan 20 menit ditunggu. Oke, kita bikin 20 menit ya, 20 menit. Kita setuju aja, tapi jangan ditungguin gitu. Lihat dari jauh aja, ya kan? Kan bisa. Sempat juga. Ketahuan juga ada yang mantau kan? Ya, ini kan kebijakan ya. Tapi kalau dia nongkrongnya di situ, ini dampak psikologisnya bagi pebisnis kan sangat berpengaruh. Pelanggan juga. Kan? Pelanggan juga gitu. Ya artinya kebijakan ada banyak sih pelaksanaan teknis di lapangan yang sebenarnya tidak perlu selebay itulah gitu ya. Bisa jadi. Ya, contoh sederhana kayak gini Bang. Sempat heboh kan terkait kasus pemukulan ibu hamil oleh aparat. Artinya gini. Oh ya, itu yang di Sulawesi ya. Oke, memang situasinya sama-sama tidak mengenakan karena di satu sisi aparat capek, di sisi yang lain masyarakat tidak bisa mencari nafkah gitu kan. Nah, benturan-benturan seperti ini sebenarnya yang seharusnya diantisipasi sejak awal. Pak Wagub kalau nggak salah sempat ngomong soal itu juga di awal-awal pemberlakuan PPKM di Pekanbaru gitu. Nah, untungnya di Pekanbaru juga ada Bang ya? Iya. Ribut-ribut tapi lebih banyak ribut penyekatan jalan. Jadi gini, saya dengar-dengar aja ya. Jadi kalau kita bicara jujur, pendekatan untuk persoalan bencana pandemi ini, virus ini, itu kan sebenarnya kebijakannya itu kan lockdown ya. Jadi itu memang kalau memang ditutup ya, itu kan ada aturan undang-undang ya. Saya lupa baca aturannya. Tapi yang saya dengar itu kalau ditutup maka pemerintah kemudian memberikan biaya lockdown untuk seperti itu. Kehidupan masyarakatnya.
kan gitu kan. Nah, karantina kesehatan ya untuk proses aturannya itu di karantina kesehatan ya. Kalau itu dilakukan, ya kan, itu kan idealnya. Tapi kan kita sah-sah saja melihat situasi sekarang, memahami mungkin negara menganggap tidak mampu melakukan itu. Dan di negara-negara lain kan dilakukan, termasuk di Eropa kan. Makanya sekarang mereka sudah bebas. Ya kan, nonton bola sekarang sudah bebas, ya kan, dekat-dekat, nggak pakai masker gitu kan. Tapi ada ketegasan, ya. Ada ketegasan. Nah, kalau kita kan tidak, belum kan. Sampai sekarang kan belum. Makanya sudah 2 tahun loh kita ini, sudah 2 tahun. Nah, yang terjadi apa? Kebijakan-kebijakan. Kalau saya menganggap mensiasati, gitu ya, mensiasati bagaimana caranya ada terjadi proses pendekatan. Pendekatan kepada masyarakat supaya aturan ini bisa berjalan dengan baik, tapi di sisi yang lain tanggung jawab pemerintah itu tidak terlalu berat gitu. Kan kita lihat sekarang nih kan, diskat bikin PPKM, tapi kan tidak ada kewajiban pemerintah untuk memberikan nafkah dalam tanda kutip ya, memberikan asupan ekonomi kepada masyarakat. Nah, harusnya, ini menurut saya, harusnya ketika kebijakan seperti ini, harusnya dilakukan juga kebijakan pendekatan secara persuasif. Pendekatan persuasif itu, kita kan tadi bicara terkait dengan ada yang dimarah-marahi, ada yang dibongkar kursinya, gitu kan. Nah, karena ini adalah pensiasatan aturan, kalau menurut saya ya, pensiasatan aturan, ya, maka kita harus juga berbuat baik kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan cara melakukan persuasif. Cara ketika gitu. Iya sih. Sebenarnya itu sih yang jadi kritikan Pak Wagub kemarin juga sempat dicuatkan soal itu. Ya, tapi Bang, yang menjadi persoalan, yang menjadi alasan, aparat juga capek di lapangan gitu. Betul. Kalau dibawa ke saya nggak sanggup saya. Begadang setiap malam jaga jalan. Iya. Jadi makanya kita kan, kalau saya nggak mau menyalahkan aparat yang berada di bawah gitu ya, yang berhadapan dengan masyarakat, karena mereka menjalankan perintah kan. Nah, kebijakan itu sendiri yang harus kita evaluasi. Gitu. Nah, dan mereka harus juga disebutkan bagaimana etikanya, SOP-nya. SOP-nya gitu, harus jelas gitu kan. Kan kita nggak tahu, bisa jadi yang mereka lakukan itu SOP yang disampaikan oleh dari atasannya, bisa jadi gitu kan. Nah, itu yang harus dievaluasi gitu. Karena ini nih, kita ini pun bingung juga gitu ya. Saya secara pribadi sebagai wakil masyarakat gitu, susah kadang-kadang untuk menjelaskan ke masyarakat. Gitu. Kenapa susahnya gimana Bang? Maksudnya? Ya susah lah, ya kan. Mereka bilang, Pak, gimana caranya kami mau makan kalau kami dikurung di rumah? Coba, apa mau kita jawab? Burung aja dikasih makan, dikurung tuh. Itu. Iya sih Bang. Cuman bagaimana? Maksudnya tuh dalam situasi yang seperti ini kan dilema di mana-mana nih. Itu. Ya seharusnya setelah 1 tahun berjalan, memang harus ada kebijakan yang yang ramah untuk keduanya gitu. Ya. Makanya gini, kita ini sebenarnya gini ya. Kita ini sebagai pemimpin ini harus jujur gitu. Ya, semua kita harus jujur. Semua kita yang terlibat dalam pemerintahan ini harus jujur. Mengapa saya sampaikan begitu? Salah satu poin umpamanya, kalau kita mengatakan tidak bisa memberikan asupan dana ke masyarakat dalam rangka membantu ekonomi mereka, ya kita harus jujur juga. Betul nggak itu alasannya? Gitu. Kan sekarang lagi marak nih, tidak ada dana gitu kan? Iya. Pembangunan jalan. Iya, tidak ada dana. Tapi ternyata realitasnya kan kita sama-sama tahu gitu. Ini dibangun. Mohon maaf, apakah itu betul-betul berdampak secara mendasar ke masyarakat atau tidak? Ya seharusnya ada skala prioritas Bang ya di dalam situasi seperti ini ya. Betul. Makanya kita bicaranya itu harus jujur ya. Harus ada skala prioritas kalau kita bicara terkait dengan persoalan pandemi gitu ya. Persoalan merajalelanya virus ini.
kemudian kita bikin kebijakan begini, harusnya kebijakannya harus sinergi dengan apa yang sudah kita buat gitu. Oke, Bang, kalau kita kaitkan tadi terkait soal misalnya soal perekonomian, berapa sih idealnya bantuan yang diterima masyarakat atau pelaku UMKM ini, yang idealnya seharusnya diterima mereka gitu? Dengan misalnya ini dibatasi nih, salah satu mensiasati untuk supaya ekonomi tidak terlalu dikasih bantuan sosial tunai misalnya. Nah, berapa idealnya gitu? Karena gini Bang, untuk UMKM ya, sorry kalau nggak salah di Pemprov Riau, bantuan dari pusat itu bantuan modal usaha itu tahun lalu itu 2,4 juta. Tahun ini diturunkan menjadi 1,2 juta. Yeah. Supaya apa? Supaya yang merasakan itu lebih banyak. Nah, idealnya berapa gitu yang mereka dapat seharusnya di tengah kondisi kayak gini nih? Pertanyaannya ideal nggak 2,4 juta? Ya enggak. UMR-nya nggak nyampe. Setahun loh itu kan? Iya. Nah, itu tidak cukup. Dengan makanya ini ya gini ya. Jadi kalau kita mensiasati hukum kan gitu ya? Ya. Kemudian kita buat strategi hukum yang lain, maka kita juga harus mensiasati bagaimana caranya proses pendekatan kepada masyarakat itu juga disiasati dengan baik. Nah itu dia. Ini tadi kan disampaikan tadi kan, ini virus ini udah nggak bisa dihambat lagi kan gitu. Tinggal nunggu giliran. Ah itu dia. Bisa jadi gitu ya. Iya kan? Kalau saya menganggap begitu. Jadi setelah saya lihat satu persatu orang kena semuanya. Ya kan? Iya sih. Orang dekat kita. Jadi ada yang tahan, ada yang tidak. Masalahnya itu aja kan. Ada yang bisa tahan, ada yang bisa tidak. Alhamdulillah kita bisa tahan ya. Kamu divaksin? Hah? Udah divaksin? Sudah. Nah, justru kena sudah divaksin kemarin. Oh gitu ya. Oh udah divaksin baru kena? Baru kena. Tentunya OTG. Satu ya. keluarga itu. Terakhir Bang, ini kan udah sering lah nampung keluh kesah para UMKM. Apa sebenarnya yang mereka harapkan dengan situasi kayak gini nih? Artinya balance lah, kalau kita bisa simpulkan, pemerintah tetap bisa berjalan sesuai dengan porsinya, melakukan upaya penekanan COVID, tapi UMKM tetap bisa berjalan sesuai dengan porsi mereka gitu. Ya, sebenarnya kalau saya lihat masyarakat itu ya, mereka hanya butuh kejujuran aja. Jadi sekarang ini kan ada kesan, ya, ngapain kami ngikuti, kan gitu kan? Yang di sana aja nggak ngikuti, gitu kan? Yang di sana aja nggak dengan apa namanya itu ngakali gitu. Yang di sana aja macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau saya punya keyakinan gitu ya, kalau kita melakukan sesuatu itu dengan kejujuran, ya, maka orang akan merasakan kejujuran kita itu. Ya, orang akan merasakan kejujuran kita, sehingga kemudian kebijakan yang kita buat itu memang dirasa jujur gitu. Kebijakan yang kita buat itu dirasa jujur. Ya. Rasanya seperti apa? Masyarakat tahu. Masyarakat itu merasakan transparansi terkait dengan kebijakan itu, baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun dari sisi pelaksanaannya, ya, termasuk ruang lingkup yang lain, ya, umpamanya anggarannya dan segala macamnya. Anggarannya kemana? Kan gitu kan? Jelaskan ke masyarakat, ini anggaran kita, ini mau diarahkan ke sana. Karena Abang jenguk anggaran dan mumpung Abang anggota dewan, ada yang menarik nih Bang. Di APBD murni 2021, ternyata Pemko Pekanbaru itu tidak menganggarkan untuk PEN. Untuk? PEN. PEN. Ya, pemulihan ekonomi nasional. Kalau nggak salah ada 4 daerah itu, termasuk salah satunya Pekanbaru. Itu gimana Bang? Apakah memang di penganggaran pemerintah itu juga berdampak besar dengan situasi kayak gini nih? Karena kan di mana-mana refocusing, realokasi ini gitu. Jadi gini, saya kemarin udah ceritakan juga ya, sebenarnya dengan teman-teman, makanya ya,
Saya bingung juga ngomongnya. Tangkap aja lah. Kita ini harus bicara jujur. Nah, gitu dia. Iya. Poinnya di situ ya. Kita ini harus bicara jujur. Kita harus melakukannya dengan jujur. Itu solusi. Kalau enggak, kalau kita bicara dengan kebohongan aja terus, ya enggak selesai. Iya sih. Bahkan muncul kebohongan-kebohongan yang baru. Iya kan? Enggak selesai dia. Makanya kemarin kan waktu pembahasan anggaran kita sampaikan. Sampaikan ke kita di mana refocusing itu. Kasihkan datanya sama kita. Gitu kan? Ya, supaya Sampai jelas. alhamdulillah sampai hari ini kita nggak tahu.